hantu penampakan rumah kontrakan. Di sebuah gang sempit di daerah pinggiran kota, terdapat deretan rumah kontrakan kecil yang dibangun berjejer seperti kotak-kotak korek api. Masing-masing rumah hanya berukuran 4x6 meter, cukup untuk satu keluarga kecil. Dinding tipis, atap seng, dan kamar mandi di luar. Namanya kontrakan Bu Wiryo, dikenal murah meriah, cocok buat warga kampung yang baru pindah ke kota. Tapi di balik harga murah itu, tersimpan cerita kelam. Semua orang di kampung itu tahu, rumah kontrakan nomor 3 selalu kosong. Sudah 3 tahun lamanya tak ada yang menempati. Bukan karena mahal atau rusak, justru karena rumah itu katanya angker. Orang-orang bilang, pernah ada satu keluarga kecil yang ngontrak di situ. Suami, istri, dan anak balita. Tapi hanya bertahan 2 minggu. Malam terakhir mereka, warga mendengar jeritan istri minta tolong, suara barang pecah, dan tangisan anak yang menggema sampai gang depan. Esok paginya, rumah itu kosong. Tidak ada satupun yang tahu kemana mereka pergi. Kedatangan Rini dan Darto. 3 tahun kemudian, datanglah pasangan muda dari kampung, Rini dan Darto. Mereka baru menikah, dan karena uang pas-pasan, mereka langsung tergiur saat Bu Wiryo menawarkan kontrakan nomor 3 dengan harga miring. Bu, beneran cuma 300.000 sebulan? Tanya Darto dengan mata melebar. Iya, nak. Tapi, rumah itu lama gak ditinggalin. Ya, agak pengap aja. Hehehe, jawab Bu Wiryo sambil senyum aneh. Rini sempat ragu. Kok kayaknya sepi banget ya kontrakan yang itu? Ah, jangan banyak mikir, Rin. Rezeki nggak boleh ditolak, potong Darto. Malam pertama mereka di sana, suasananya terasa aneh. Rumah itu bersih, tapi hawanya dingin meski tanpa kipas. Bau anyir tercium samar-samar dari kamar belakang. Tapi Rini menahan diri. Mereka sudah telanjur bayar 3 bulan di muka. Gangguan pertama. 3 hari pertama berjalan biasa saja, tapi malam keempat, Rini mulai merasa tidak nyaman. Saat tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara ketukan pelan dari dalam dinding kamar. Tok, tok, tok. Ia bangunkan Darto. Tapi suaminya malah membalik badan dan mengigau, "Udah mbak, jangan masuk dulu." Rini langsung merinding. Darto tak pernah memanggilnya mbak. Keesokan paginya, ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma suara tikus, pikirnya. Tapi malam berikutnya, suara ketukan makin keras. Dan kali ini, bukan cuma suara. Ia melihat bayangan putih berdiri di depan pintu kamar, diam tak bergerak. Wajahnya tak jelas, tapi rambutnya panjang menutupi muka. Rini menjerit sekencang-kencangnya. Saat Darto menyalakan lampu, bayangan itu hilang. Udah, Rin. Jangan halu. Jangan bawa pikiran kampung ke kota, hardik Darto, walau wajahnya sendiri pucat pasi. Rahasia dari Pak RW. Merasa tak kuat, Rini mengadu ke Pak RW, seorang lelaki tua yang rumahnya tepat di depan kontrakan. Astagfirullah, kalian tinggal di nomor 3? Tanya Pak RW sambil memeluk tubuhnya sendiri. Iya, Pak. Kenapa memangnya? Pak RW menatap ke langit, seolah mengenang masa lalu. Dulu, waktu rumah itu baru dibangun, pernah ada pasangan yang ngontrak. Suaminya kasar, sering mukul istrinya. Sampai suatu malam, si istri kabur keluar rumah, bawa anaknya. Tapi nggak pernah sampai ke jalan raya. Kenapa, Pak? Tanya Rini dengan suara gemetar. Karena dia dibunuh. Di kamar belakang. Mayatnya dikubur di bawah lantai, ditutup keramik. Suaminya kabur, dan gak pernah ditemukan. Rini menangis. Darto yang ikut mendengar, akhirnya percaya. Sejak malam itu,
Mereka sering mendengar suara perempuan menangis di kamar mandi. Anak kecil berlari-lari di dapur. Dan yang paling menakutkan, Darto sering kerasukan, berbicara dengan suara perempuan, menangis sambil berkata, "Aku belum keluar, tolong bukakan lantainya." Penggalian dan teror puncak. Pak RW akhirnya mengundang seorang ustaz dari kampung sebelah untuk memeriksa kontrakan itu. Setelah membaca doa-doa, ustaz menunjuk ke bagian lantai belakang kamar mandi. "Di sini tempatnya. Kalian harus gali. Ini bukan rumah, ini kuburan." Dengan cangkul dan penuh rasa takut, Darto dan beberapa warga mulai membongkar lantai. Baru beberapa lapisan tanah digali, bau busuk menyengat menyeruak. Dan benar, sebuah tulang belulang kecil terbungkus kain jarik lusuh. Tiba-tiba, lampu rumah padam. Angin berhembus kencang. Semua orang yang ada di sana mendengar suara jeritan panjang dari dalam tanah. Aku belum tenang. Ustaz cepat-cepat menaburkan garam dan air doa. Mayat itu kemudian dimakamkan secara layak keesokan harinya. Akhir dari kontrakan nomor 3. Setelah pemakaman, gangguan berhenti. Tapi Rini dan Darto memutuskan pindah. Mereka tak sanggup tinggal di tempat yang menyimpan luka dan kematian. Kontrakan nomor 3 kini tetap kosong. Dibiarkan menghitam, berlumut, dengan pintu yang dibiarkan terkunci selamanya. Warga sekitar tidak berani mendekat setelah maghrib. Karena kadang, suara anak kecil tertawa masih terdengar samar-samar dari dalam. Dan di malam tertentu, orang yang lewat sering melihat seorang wanita berbaju putih duduk di depan rumah itu. Menunduk. Menangis. Menunggu. Tamat. Kalau kamu lewat di gang sempit dengan deretan kontrakan kumuh, coba tengok, siapa tahu kamu melihat satu pintu yang selalu tertutup rapat. Mungkin itu rumah kontrakan nomor 3. Dan siapa tahu dia masih di sana.